Oke, ini tampilan halaman dari dashboard admin sebagai administrator ya. Di sini ada beberapa menu utama seperti data siswa, data guru, dosen, data mapel, soal hasil ujian ya di sini. Dan di sini untuk data siswa, nah ini teman-teman tabelnya kira-kira seperti ini. Kita bisa menambahkan, download, format dan impor juga. Nantinya kita bisa impor ya. Terus juga di sini bisa kita aktifkan siswanya ya. Nanti si siswanya bisa kita aktifkan atau tidak, karena nanti kalau misalkan tidak aktif dia tidak bisa login ke sistemnya. Oke, jangan kemana-mana, mari kita bahas. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman tepat banget kita akan membahas tentang aplikasi ujian online atau bisa juga kita sebut dengan e-learning ya. Karena ya tepat banget di posisi seperti sekarang ini lagi pandemi, aplikasi ini mungkin akan sangat berguna bagi sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus dan sebagainya ya teman-teman. Oke, nanti kita akan bahas secara rinci dan sepenuhnya apa saja sih fitur-fitur yang ada dalam sistem ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pengembang. Nanti teman-teman bagi yang mau berkontributor ataupun berdonasi bisa mengunjungi dari developernya sendiri, atau teman-teman bisa mengunjungi di sini ya teman-teman, di GitHub-nya sendiri ya, yaitu KI Ikhwan teman-teman. Nah nanti saya akan taruh di link deskripsi. Saya ucapkan terima kasih buat KI Ikhwan. Dan kita langsung saja teman-teman, kita akan bahas dari sistemnya apa saja yang ada dalam aplikasi ini ya, kegunaan dan fungsi-fungsi dari fiturnya ya teman-teman. Sebelumnya di sini untuk level usernya itu ada 3 level ya teman-teman, seperti ada administrator ya sebagai admin, terus juga level guru nanti sebagai guru, dan level siswa sebagai siswa ya. Oke, di sini pertama-tama saya sudah login sebagai level administrator ya teman-teman, yang dimana fungsinya nanti bisa melihat dan mengelola semua dari sistemnya ya. Oke, kita akan bahas langsung satu persatu teman-teman. Kita masuk ke dashboard. Nah ini untuk halaman tampilan dashboardnya ya. Terus juga di sini ada data siswa, data guru, dan dosen atau dosen ya. Nantinya ini bisa kalau misalkan digunakan di kampus bisa nanti untuk data dosen. Terus juga di sini data mapel yaitu mata pelajaran, di sini data soal dan hasil ujiannya. Oke, di kedua di sini kita akan lihat data siswa, teman-teman. Nantinya ini data siswa bisa digunakan atau bisa diinputkan, teman-teman ya. Semisal di sini ada 8 inputan yang sudah diinputkan, dan ini nanti ada satu hal yang harus jadi catatan untuk login sebagai siswa. Nanti yang akan menjadi username dan passwordnya adalah dari name atau username ya, teman-teman kalau siswa. Nah, contoh misalkan di sini ini 1 2 3 4 5 4 ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi username atau password untuk login ke sistemnya ya. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Nanti itu juga akan kebahas ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini untuk tabelnya sendiri untuk data siswa ada tambah data siswa, download format impor juga di sini ya. Terus aktifkan semua siswa di sini ya. Terus juga kalau misalkan mau diaktifkan satu persatu tinggal dari sini saja ya teman-teman. Nah di sini bisa kita aktifkan usernya ya. Nah aktifkan ini gunanya nanti untuk login. Kalau misalkan tidak diaktifkan nanti si siswa ini tidak bisa login seperti itu ya. Di sini ada edit, hapus, dan di sini ada aktifkan user. Misalkan untuk mau menambahkan di sini, nah tabelnya kira-kira seperti ini. Misalkan namanya siapa, di sini misalkan Lin ya. NIM-nya berapa? Nah, NIM inilah yang nantinya akan menjadi username dan password untuk si siswa tersebut ya, atau untuk dengan nama Lin ini ya. Terus jurusannya nanti tinggal dipilih saja, tinggal diklik simpan seperti itu ya teman-teman. Oke, next kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya. Di sini ada data guru dan atau dosen ya. Nah, dimana di sini untuk tabelnya sendiri ya, ada tambah, terus juga di sini ada download atau format dan import juga. Di sini ada aktifkan semua guru. Terus untuk tabelnya sini ada nomor, nama guru, terus di sini ada NIP atau username-nya ya. Oke, teman-teman, dan di sini untuk pengaturannya juga di sini ada edit, ada hapus, ada mata pelajaran yang dihapus dari setiap gurunya. Terus juga di sini aktifkan untuk mengaktifkan gurunya ya, teman-teman.
Nah, di sini kita akan coba lihat untuk mata pelajaran yang diakunya, teman-teman. Nah, nanti akan kelihatan di sini ya. Misalkan guru ini kita setting misalkan untuk mata kuliah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, matematika dan yang lain sebagainya. Nanti tinggal di setting saja. Contoh di sini misalkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Nah, nanti jadi guru ini nantinya ini contohnya kan nama guru ya, saya kasih guru saja atau dosen nantinya ya. Jadi misalkan si dosen A ini nanti dia mengajar cuman 2 mata pelajaran seperti itu ya. Kalau misalkan mau ditambahkan di sini untuk dosennya, teman-teman ya. Nah, ini seperti itu. Nanti juga akan kelihatan di sini ya. Tinggal ditambahkan saja di sini untuk nicknya dan namanya. Nah, untuk username dan passwordnya sendiri, teman-teman, untuk guru yaitu dari nick ya. Nanti misalkan nicknya 1234 kita tambahkan, dan untuk passwordnya juga sama 1234 seperti itu ya. Ini nanti si nick ini akan menjadi username dan password. Oke. Kita akan lanjutkan teman-teman ke menu selanjutnya. Di sini ada data mata pelajaran ya. Nah, di mana nanti kalau mau menginputkan mata pelajaran yang ada di sebuah sekolah atau kampus ya, tinggal ditambahkan saja. Ya, di sini misalkan ini ada baru 4 inputnya yang sudah saya contohkan. Seperti ada mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan mata pelajaran lagi, misalkan di sini bahasa Jepang ya, bahasa Jepang misalkan seperti itu. Nah, Jepang kita simpan teman-teman. Nah, di sini sudah kita bisa tambahkan. Nah, ini bahasa Jepangnya ya, dan seterusnya nanti tinggal ditambahkan saja. Oke, next kita lanjutkan ke menu selanjutnya, itu ada soal di sini ya. Nah, karena ini kan fokusnya yaitu aplikasi ujian online atau e-learning gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman contoh soal-soal yang sudah kita inputkan di sini ya. Kita bahas dari atas. Di sini ada tambah soal, tambah datanya, terus juga download format impor ya. Terus juga bisa kita cetak ya teman-teman di sini. Dan di sini ada menu search engine. Kalau misalkan data sudah banyak nanti tinggal bisa di pencarian. Dan di sini untuk tabelnya sendiri ada nomor soalnya, terus mata pelajaran atau gurunya, terus di sini analisanya ya teman-teman. Nah, analisanya misalkan di sini jumlah dipakai 1 ya, benar, 0 salah ya seperti itu ya, dan persentasenya benar misalkan 100%. Terus juga di sini untuk pengeditannya di sini kita bisa edit dan hapus. Seperti itu ya. Oke, di sini soal teman-teman. Nah, ini kan misalkan ini pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaannya, terus juga ini untuk mata pelajarannya di sini kita bisa setting. Ataupun nanti kalau misalnya mau menambahkan soal di sini tinggal tambahkan saja. Di sini ini akan lebih jelas nanti ketika di level user guru ya, teman-teman. Oke, di sini untuk soalnya, nah misalkan mata pelajarannya apa, di sini ini baru ada 4 ya, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika ya, seperti itu. Terus misalkan gurunya siapa tadi ya, misalkan ini ya Erik misalkan. Terus di sini kalau misalkan ada soal teks langsung kita bisa pilih saja, misalkan kalau dari Excel ya, ataupun mau kita bikin dari sini ya. Terus di sini jawaban A-nya, jawaban B ya teman-teman. Ini lebih ke ke pertanyaan pilihan ganda seperti itu ya. Nah, misalkan di sini kunci jawabannya, ini untuk kunci jawabannya untuk kunci jawaban biar nantinya tidak ribet, tinggal dipilih saja. Misalkan dari soal yang barusan kita inputkan ada kunci jawabannya misalkan di B. Nah, tinggal disimpan saja seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman di step selanjutnya atau di menu selanjutnya. Di sini ada hasil ujian. Karena di sini siswa belum ada yang ujian dan ada melakukan ujian ya, jadwal ujian juga, jadi belum ada nilainya. Nanti kalau misalkan sudah sudah melakukan ujian dan lain sebagainya, si siswa ya dan gurunya sudah memberikan mata pelajaran atau soal-soalnya, dan si muridnya sudah mengerjakan soalnya, nanti akan kelihatan di sini nilainya ya. Untuk tabelnya sendiri ada nomor, ada nama tesnya ya, nama siapa, nama gurunya siapa, mata pelajarannya apa, jumlah soalnya ada berapa, waktunya, timingnya ada berapa, nanti di sini ada actionnya juga seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini kita akan login sebagai leper
level guru ya. Kita logout terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, dan untuk login sebagai guru di sini untuk username dan passwordnya adalah 1234 ya. Apa yang sudah tadi saya jelaskan yaitu dari NIM ya. Oke, di sini saya contohkan 1234. Ini untuk username-nya dan passwordnya juga 1234. Kita login. Oke, berhasil teman-teman. Nah, disinilah menu yang bisa diakses oleh guru teman-teman ya. Contoh di sini ada soal, ada ujian, hasil ujian. Cuman 3 menu saja yang bisa diakses oleh si guru ya, seperti itu. Oke, kita lihat di dashboard seperti ini dan kita masuk ke soal. Nah, di mana si guru ini nantinya bisa menambahkan soal ya, teman-teman. Oke, kita tambahkan misalkan di sini untuk formnya sendiri sama teman-teman, yaitu di sini ada mata pelajarannya apa, nanti tinggal dipilih karena misalkan tadi si guru ini hanya mengajar 2 mata pelajaran, misalkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Terus gurunya di sini ini kan tadi guru ya, sebagai contoh saja. Terus teks soalnya di sini nanti tinggal diinputkan saja seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan teman-teman ke step selanjutnya atau ke menu selanjutnya di sini, yaitu ada menu ujian. Oke, menuju ujian juga masih kosong. Kalau misalnya kita mau ditambahkan ya, tinggal tambahkan di sini. Dan untuk tabelnya sendiri di sini ada nama, ada nomor, ada nama tes, juga di sini ada mata pelajaran, dan selanjutnya ada jumlah soal, waktu, terus juga di sini ada pengecekan soal dan actionnya ya, atau pengaturan di sini. Nah, kita akan lihat coba di sini untuk penambahan teman-teman. Nah, di sini untuk petunjuk teman-teman untuk membuat ujiannya ya. Ini harus diperhatikan karena nanti biar si pengguna guru yang sebagai yang login sebagai guru nantinya tidak pusing, harus melihat dan memperhatikan petunjuknya ya. Di sini ini pop up ini saya kasih biar memudahkan seperti itu ya. Misalkan di sini jumlah soal harap dimasukkan sesuai jumlah soal yang sudah ada di bank soal ya. Terus juga di sini tanggal mulai adalah waktu awal boleh mulai mengklik tombol mulai ujian. Terus juga di sini ada tanggal selesai adalah waktu akhir boleh mulai mengklik tombol mulai ujian ya, seperti itu. Terus juga di sini ada acak soal, jika dipilih acak, terus juga maka soal akan diacak. Jika diurutkan maka akan diurutkan berdasarkan urutan soal masuk, seperti itu ya. Nah, ini beda ya teman-teman untuk membuat soal dari si guru. Berbeda dengan si level admin tadi ya, teman-teman. Oke, di sini misalkan di sini nama ujiannya apa, nanti ini untuk dikasihkan ke mahasiswa ya atau ke siswanya. Atau pelajarannya apa, misalkan bahasa Indonesia ya, seperti itu. Terus di sini jumlah soalnya ada berapa, tanggal mulai, tanggal selesainya nanti tinggal dipilih saja ya, mau berapa hari, mau seminggu misalkan seperti itu, tinggal dipilih saja seperti itu. Terus di sini waktu ujiannya berapa menit ya, terus juga di sini soalnya acak atau yang lainnya tinggal dipilih seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada menu hasil ujian. Di mana menu hasil ujian di sini nanti akan kelihatan ya teman-teman, yaitu jumlah soal, mata pelajarannya, nanti juga bisa kita kasih nilai ya. Di sini ada actionnya kalau misalkan sudah ada datanya. Ini kan sebagai contoh, ini belum kita inputkan ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ini di level guru ya. Jadi si guru ini hanya bisa memberikan soal ujian, terus juga di sini kita bisa lihat ujiannya nanti ya, ujian yang aktif nanti akan kelihatan di sini ya teman-teman. Kalau misalkan si guru, misalkan saya nih sebagai guru, nah nanti akan kelihatan ujian yang aktif yang dikasihkan ke mata pelajaran untuk siswanya, nanti akan kelihatan di sini. Nanti kalau misalkan sudah diperiksa oleh gurunya dan si gurunya sudah ngasih nilai, nanti akan bisa diedit di sini ya hasil dari ujiannya, seperti itu ya. Oke, lanjutkan, kita akan masuk sebagai level. Oke teman-teman, untuk siswa, untuk username dan passwordnya adalah 123454 ya. Nah, ini diambil nantinya dari NIP juga ya teman-teman, dari NIM dari siswanya untuk username dan passwordnya. Oke, untuk passwordnya juga kita samakan teman-teman, kita Ctrl C saja dan di sini kita pastekan, lalu kita klik login. Jalan saja karena ini akan lumayan panjang juga ya, nanti akan ada form atau format nanti ujian dari si siswanya ya, kalau misalkan sudah ada datanya. Cuman garis besarnya di sini untuk tabelnya sendiri, di sini ada nomor, ada nama tes, terus juga ada mata pelajaran atau gurunya,
terus jumlah soalnya ada berapa, waktunya, statusnya aktif atau tidak aktif, dan di sini ada pengaturan nantinya ya, seperti itu. Jadi dari si siswa ini hanya bisa mengerjakan ujian soal seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Lumayan cukup keren dan cukup simple, lumayan fungsional bagi sebuah aplikasi ujian online atau e-learning bagi sebuah sekolah ataupun perkuliahan seperti itu. Silahkan teman-teman nanti kembangkan lagi agar aplikasi ini lebih baik. Bagi teman-teman semua yang mau request bikin aplikasi apa, silahkan komen saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.